Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Siyam nomor hadis 37. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Siyam, kitab tentang puasa. Saya sudah bagikan kitab itu silahkan di copy. Terakhir saya simpan di As-Salam. Ya, itu boleh di copy dan itu kitab yang sangat langka. Imam Al-Bukhari punya satu buku khusus tentang puasa. Itu semua isinya hadis Nabi. Dari awal pembahasan sampai akhir semuanya ada di situ. Ya. Insya Allah berbahasa Arab, simpan saja dulu. Ya. Silakan pelajari, nanti anak kita yang bacakan. Gak apa-apa, ya. Minimal nanti kita simpan, kita pelajari, baru kemudian kita bisa amalkan. Ya. Kalau sudah bahasa Arab mudah. Tadi Al-Adabul Mufrad yang dipromosikan ada berapa jilid? 2. Pilih mana? 2 jilid, 1 jilid? 2 jilid. 2 jilid 200.000, 1 jilid 75.000. Pilih mana? Sudah berubah. Ya. Ada 1 jilid 75.000, ya, ada. Cuma pakai bahasa Arab. Ya. Artinya tidak mudah belajar itu, ya. Itu butuh tenaga, butuh keseriusan, butuh pengorbanan, butuh biaya, ya. Karena itu ketika ibu bapak datang ke sini, Allah mengapresiasi lebih dibandingkan orang cuma jalan saja atau ibadah tanpa ilmu. Jauh pahalanya, jauh pahalanya. Itu luar biasa, ya. Dan seringkali saya sampaikan, tidak perlu diulang lagi, ya. Baik, kita mulai. Al-Bukhari kitab Siyam nomor hadis 37. Kemudian ini adalah tafsiran, kesimpulan dari ayat Quran di 2 surat terpisah, ya. Satu, Quran surah 73 Al-Muzammil, terutama ayat ke-20-nya, ayat terakhir. Jadi ada 20 ayat di Al-Muzammil, ayat 20. Yang kedua Quran surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80. Kalau mau disempurnakan boleh sampai 82 dengan baca Qurannya. Ayat 79 sampai 80, kalau ingin disempurnakan sampai 82 dengan bacaan Quran. Baik, mari kita uraikan. Izinkan saya untuk berdiri dulu karena saya akan menuliskan. Alisan masih siap-siap menyediakan whiteboard yang langsung di belakang di sini. Dan itu sudah 3 minggu saya sampaikan, masih siap-siap sampai hari ini. Kalau besok sore nggak ada, saya bawa sendiri. Perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih, kita hafal insyaallah. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana. Saya mulai dari sini dulu, ya. 1, kemudian ini 2. Perhatikan kalimatnya sebentar. Man, siapapun orang Islam. Kalau ada man, saya sering sampaikan, itu ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Isim mausul, kata konjungsi yang menunjuk pada orang tapi tanpa batas. Ya. Mau besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, ya. Kalau batasan ibadah tentunya dibatasi oleh balik. Tapi kenapa menunjuk menggunakan man? Ada isyarat di sini. Saking hebatnya Ramadan itu, jangankan yang balik, anak-anak kecil belum balik pun pengen ikutan tarawih. Itu diantara keutamaannya, ya. Yuk lihat sini. Man, siapapun qama Ramadhana, yang menunaikan qiyam Ramadan. Ingat, Nabi ketika menyebutkan salat yang kita sebut tarawih itu tidak pernah menyebut dengan tarawih. Rasulullah tidak pernah menyebut dengan tarawih. Nanti sahabat yang mengistilahkan dengan tarawih, ya. Rasul menyebutnya dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Jadi bahasa nabinya qiyam, qama, qiyam. Saya pecah dulu sebentar. Maaf sebentar, ibu di belakang kelihatan jelas?
Kalau kurang jelas saya akan perjelas. Jelas sekali lagi? Nah, alhamdulillah. Perhatikan sini. Jadi salat yang ditunaikan setiap malam Ramadan itu disebut dengan apa? Qiyam. Nah, qiyam ini salat yang dilakukan pada waktu malam. Ya. Itu umumnya kalau di luar Ramadan bukan saat Ramadan, memiliki dua nama. Di qiyam itu salat yang ditunaikan di malam hari dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar, waktunya terbentang. Jadi salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya waktunya sampai menjelang fajar, panjang sekali, terbentang waktunya. Itu disebut dengan qiyam. Nah, kalau di luar Ramadan, qiyam itu punya dua sifat. Sifat pertama, langsung ditunaikan setelah isya tanpa diawali dengan tidur. Jadi kita tidak tidur dulu. Setelah isya mau salatnya jam 8, jam 9, jam 10, bahkan mungkin ada yang sedang perjalanan, tiba di rumah jam 2 malam, dia belum tidur, kemudian ingin sholat, maka ini sifat yang pertama disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan istilah qiyamul lail, itu artinya salat yang ditunaikan di malam hari ba'da isya tapi tidak diawali